Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi, NIM 2021-133-014 dari program studi pendidikan geografi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai pendekatan siklus hidup keluarga, yang dimana video ini untuk memenuhi tugas demografi teknik dosen pengampu Ibu Monalisa SPD MSI. Baik, langsung saja ke videonya. Materi pembahasan: 1. Definisi siklus hidup keluarga. 2. Konsep siklus hidup keluarga. 3. Ketegangan dan siklus hidup keluarga. 4. Tahap-tahap siklus kehidupan keluarga. 5. Hubungan komitmen dan pernikahan. 6. Hubungan komitmen di usia dewasa pertengahan. 7. Faktor-faktor yang memengaruhi penyesuaian diri sebagai orang tua baru. 8. Peran mortalitas dalam siklus hidup keluarga. 9. Peran fertilitas keluarga berencana dalam siklus hidup keluarga. 10. Fungsi-fungsi keluarga dalam siklus hidup keluarga. Pendekatan siklus hidup keluarga merupakan suatu perspektif yang memandang keluarga sebagai suatu entitas yang terus berkembang dan berubah seiring waktu. Setiap keluarga melewati tahap-tahap penting dalam kehidupannya, mulai dari pembentukan, pengasuhan anak, dan akhir. 2. Konsep siklus hidup keluarga. Konsep siklus hidup keluarga sangat penting dalam memahami dinamika dan perkembangan keluarga seiring waktu. Siklus hidup keluarga mencakup berbagai tahapan, mulai dari pernikahan, kehamilan, hingga mengasuh anak dan orang tua. Konsep siklus hidup keluarga berinteraksi dengan faktor sosial dan budaya, serta memberikan wawasan tentang bagaimana keluarga beradaptasi terhadap perubahan sosial, seperti memahami dinamika keluarga, memprediksi kebutuhan, menyusun intervensi yang tepat. 3. Ketegangan dan siklus keluarga. Ketegangan atau konflik adalah suatu keadaan di mana individu atau kelompok mempunyai pendapat, tujuan, atau kepentingan yang berbeda, sehingga menimbulkan ketegangan, perbedaan pendapat, atau perselisihan. Konflik terjadi dalam berbagai situasi, termasuk hubungan manusia, organisasi, dan masyarakat. Penyebab ketegangan atau konflik: 1. Perbedaan nilai dan budaya. 2. Kurangnya komunikasi. 3. Persaingan sumber daya. 4. Benturan kepentingan. Jenis ketegangan atau konflik. 1. Konflik intrapersonal. Terjadi dalam diri seseorang dan biasanya menyangkut dilema atau pengambilan keputusan. 2. Konflik interpersonal. Sering terjadi antar individu karena perbedaan kepribadian atau nilai. 3. Konflik kelompok. Terjadi antara dua kelompok atau lebih dalam konteks seperti organisasi atau masyarakat. 4. Konflik sosial. Terjadi dalam konteks yang lebih luas, misalnya antara komunitas dan negara. 4. Tahap-tahap siklus kehidupan keluarga. 1. Pembentukan keluarga. 2. Tahap tanpa anak, dari perkawinan sampai kelahiran anak pertama. 3. Tahapan kelahiran. Tahap perkembangan dari lahirnya anak sulung sampai anak bungsu. 4. Masa peralihan, sejak lahirnya anak bungsu sampai keluarnya anak sulung atau perkawinan. 5. Meninggalkan rumah, sejak lahirnya anak sulung sampai anak bungsu keluar rumah kawin. 6. Tahap purna orang tua. Anak bungsu meninggalkan rumah sampai salah satu pasangan meninggal. 7. Tahap penjanda atau menduda. Meninggal pasangannya, suami atau istri. 5. Hubungan komitmen dan pernikahan. Komitmen mengacu pada sikap setia dan tanggung jawab seseorang terhadap orang lain, diri sendiri, organisasi, dan suatu hal tertentu. Meskipun bertanggung jawab dan setia, tujuan komitmen adalah untuk memberikan jaminan ini sesuai dengan janji.
Komitmen merupakan hal mendasar dalam suatu hubungan, terutama hubungan romantis yang melibatkan emosi yang lebih dalam, yaitu cinta, seperti hubungan pernikahan. Pembentukan komitmen. Pernikahan dalam suatu proses terbentuknya komitmen antara dua individu. Dalam komitmen, pasangan harus saling memahami, menghargai satu sama lain untuk dapat membangun fondasi yang kuat bagi sebuah pernikahan yang bahagia. Tantangan pernikahan. Dalam suatu pernikahan, setiap pasangan sering menghadapi tantangan dan konflik saat mereka hidup bersama. Komunikasi, empati, dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci mengatasi permasalahan pernikahan. Dukungan sosial. Dalam suatu pernikahan, setiap pasangan memerlukan dukungan sosial dari keluarga, sahabat, tetangga apabila mengalami permasalahan dalam pernikahan. 6. Hubungan komitmen di usia dewasa pertengahan. Pada usia dewasa pertengahan, peran pasangan bisa berubah seperti merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Kemampuan untuk beradaptasi dengan peran baru ini penting untuk menjaga hubungan yang sehat. Pasangan yang sudah lama menikah perlu menjaga komunikasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami satu sama lain. Di usia dewasa pertengahan, memerlukan dukungan sosial dari keluarga, sahabat, dan tetangga dalam menghadapi permasalahan dalam pernikahan. 7. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Sebagai orang tua baru, penyesuaian diri merupakan proses alami yang dilakukan individu secara aktif dan terus-menerus sepanjang hidupnya untuk mengatasi segala macam tekanan, konflik akibat hambatan terhadap kebutuhan yang ada, dan menentukan sikap dan mengambil tindakan terciptanya hubungan yang harmonis antar manusia. Penyesuaian diri merupakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan fisik dan sosial yang meliputi kesesuaian antara keadaan diri dan dengan tuntutan lingkungan. Manusia selalu berkewajiban untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dan alam sekitarnya. Proses penyesuaian diri melibatkan 3 unsur: motivasi, sikap terhadap kenyataan, dan pola dasar penyesuaian diri. Menjadi orang tua baru dapat memicu stres dan kelelahan yang dapat berdampak pada kesehatan mental. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri sebagai orang tua baru meliputi 1. Dukungan keluarga, 2. Kesehatan mental, 3. Komunikasi, 4. Kepribadian, 5. Faktor budaya. 8. Peran mortalitas dalam siklus hidup keluarga. Mortalitas atau kematian memiliki peran penting dalam siklus hidup keluarga, memengaruhi berbagai aspek dinamika dan struktur keluarga. Angka kematian atau mortalitas merupakan salah satu dari 3 faktor demografi yang dapat mempengaruhi perubahan jumlah penduduk. 2 komponen demografi lainnya adalah kesuburan atau kelahiran dan migrasi. Kematian dalam sebuah keluarga dapat mengubah struktur sebuah keluarga secara drastis dan menyebabkan perubahan tanggung jawab dan peran dalam keluarga. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat mortalitas di sebuah wilayah atau kelompok populasi tertentu. 1. Usia, 2. Status ekonomi dan sosial, 3. Jenis kelamin, 4. Gaya hidup dan perilaku, 5. Kondisi lingkungan. 9. Peran fertilitas dan keluarga berencana dalam siklus hidup keluarga. Fertilitas dan keluarga berencana memainkan peran penting yang saling terkait dalam siklus kehidupan keluarga. Keluarga berencana membantu mengelola fertilitas yang ada, yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan keluarga dan tumbuh kembang anak. Dengan memahami dan menerapkan kedua aspek tersebut, masyarakat dapat mencapai hasil yang lebih baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan keuangan rumah tangga.
Fertilitas. 1. Fertilitas. Fertilitas adalah angka kelahiran suatu penduduk berdasarkan jumlah kelahiran, digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan penduduk. Keluarga dengan lebih banyak anak mungkin menghadapi tantangan dalam mengasuh anak, pendidikan, dan kesehatan yang dapat bertambah pada kesejahteraan anak dan orang tua. 2. Keluarga berencana. Keluarga berencana adalah praktik dan program yang dirancang untuk membantu pasangan merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak. Keluarga berencana memungkinkan pasangan untuk mengontrol jumlah anak yang mereka inginkan, membantu mereka mengelola dan perawatan untuk setiap anak. Dengan rendahnya tingkat kelahiran, keluarga dapat mengurangi risiko kesehatan bagi ibu dan anak. 10. Fungsi-fungsi keluarga dalam siklus hidup keluarga. Keluarga mempunyai beragam fungsi penting sepanjang siklus hidupnya. Masing-masing fungsi ini berkontribusi terhadap kesejahteraan dan perkembangan keluarga serta membantunya beradaptasi terhadap perubahan dalam siklus hidup keluarga. Di antaranya, 1. Fungsi sosialisasi. Sosialisasi dalam keluarga adalah proses di mana anggota keluarga, khususnya anak, mempelajari dan menginternalisasikan nilai, norma, dan perilaku yang berlaku di masyarakat. 2. Fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi dalam keluarga mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan pemenuhan kebutuhan keluarga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota keluarga seperti pangan, sandang, dan papan. 3. Fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi dalam konteks keluarga mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pembentukan dan pemeliharaan generasi baru. Keluarga bertanggung jawab atas kelahiran dan pengasuhan anak, yang merupakan langkah awal dalam meneruskan garis keturunan.